Gimana rasanya kalau lo ngefans berat sama seorang artis sejak kecil? Dulu nonton dia di TV, nyimpen posternya di kamar, dengerin lagu-lagunya terus-terusan. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba ngajak lo dinner. Beneran ngajak lewat question box di Instagram Story. Lo pasti langsung mikir, menarik nih bisa makan bareng idola gue. Tapi setelah lo transfer sejumlah uang, yang datang bukan artisnya. Bukan juga makan malamnya. Tapi harapan palsu yang bikin lo kecewa. Dia adalah Aldi Maldini, ex-personal Kobe Junior, dengan nama asli Alvaro Maldini Siregar. Kenal Kak Budionos Siregar, cita-cita saya kapal laut. Nah, cita-citanya kapal laut. Yang lahir pada 14 April tahun 2000. Dia terjun ke dunia hiburan sejak usia 3 tahun. Namanya mulai dikenal publik saat mengikuti ajang idola cilik di usia 9 tahun. Karirnya makin melesat ketika bergabung dengan boyband Kobe Junior pada tahun 2011 bersama Iqbal, Bastian, dan Rizky. Dia juga sempat tampil di berbagai proyek hiburan, termasuk sinetron dan film. Beberapa judul populer yang dibintanginya antara lain Kobe Junior The Movie, Komik 8, dan Ada Cinta di SMA. Tak hanya itu, Aldi juga sempat mencuri perhatian saat tampil dalam drama musikal Laskar Pelangi pada tahun 2010. Namun, pada hari jadi boyband Kobe Junior yang ke-6, grup mereka mengumumkan resmi dibubarkan pada tanggal 23 Juli 2017. Meski Kobe Junior telah bubar, Aldi tetap aktif berkecimpung di dunia hiburan sebagai solois. Ia pun merilis beberapa lagu populer, seperti Biar Aku Yang Pergi, Benar Cinta, dan Jangan Lupa Bahagia. Dengan segudang karya yang dia miliki dan nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun, kini nama Aldi Maldini sedikit tercoreng karena dugaan penipuan yang ia lakukan dengan modus dinner bareng fans. Kali ini gue bakal ceritain kronologi kasusnya dan bakal jelasin kenapa dia berhak untuk dianggap tidak bersalah. Jadi pastiin lo tonton sampai habis biar lo paham. Dinner yuk! Awalnya semua kelihatan manis banget. Awal November 2024, Aldi Maldini tiba-tiba posting story Instagram. Cuma satu kalimat, dinner yuk? Singkat, padat, tapi bikin fansnya girang dan bahagia. Salah satunya, sebut aja Z, fans garis keras Kobe Junior sejak zaman SD. Tanpa pikir panjang, Z langsung nge-DM dan merespons ajakan itu. Admin, rate card, dan janji. Setelah menghubungi kontak yang tersedia, Z dikasih syarat harus ngisi data diri lengkap, katanya buat keperluan administratif. Lalu muncullah rate card alias daftar harga, yaitu dinner privat bareng Aldi, dihargai Rp500.000, udah termasuk makanan dan minuman. Rekeningnya atas nama asli Aldi, yaitu Alvaro Maldini. Ini kelihatan serius, dan Z pikir nggak mungkin penipuan. Z pun akhirnya transfer uangnya tersebut. Harapan yang digantung. Tapi ternyata, makan malam itu cuma ada di angan-angan. Minggu demi minggu berlalu. Setiap ditanya, adminnya cuma bilang, "Belum ada info ya, tunggu kabar dari kami." Z makin resah. Dia coba follow up lagi. Dan kali ini, jawabannya lebih singkat. Aldi lagi sibuk. Jadi sibuk gak ngapa-ngapain. Nice. Z mulai sadar. Mungkin ini bukan tentang sibuk. Mungkin ini penipuan. Harapan yang kedua. Belum juga ada kabar dinernya kapan. Tiba-tiba, Aldi buka open session baru untuk dinner bareng fans. Z yang belum juga ketemu, malah lihat postingan baru buat fans lain. Di titik itu, kecewa berubah jadi semakin curiga. Dan dari situ, cerita ini pun mulai viral di media sosial. Viral dan permintaan maaf. Akun X bernama Bu post kronologi lengkapnya. Netizen langsung gercep, dan nama Aldi mendadak jadi trending. Setelah ramai dibahas di mana-mana, Aldi akhirnya klarifikasi melalui Instagram dan minta maaf. Dia menyadari kelalaiannya karena
mismanage finansial saya sejak lama yang berujung dari lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Katanya. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Menurut hukum, Aldi sudah memiliki niat baik untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini dengan mengganti kerugian seluruh fansnya yang merasa dirugikan. Namun, jika permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik, Aldi bisa aja terjerat tindak pidana penipuan dalam ketentuan pasal 378 KUHP. Menurut R. Susilo, unsur penipuan bisa dilihat dari 3 poin ini. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat. Dan apabila ketiga unsur itu terpenuhi, maka dapat kena sanksi penjara paling lama 4 tahun. Tapi lo tahu nggak? Dengan kejadian yang dialami Aldi ini, dia tetap berhak dianggap gak bersalah. Ini di dunia hukum namanya asas praduga tak bersalah, atau lebih dikenal dengan istilah presumption of innocence. Ini diatur di banyak undang-undang, salah satunya di pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakannya bersalah. Gimana menurut lo soal kasus ini, Hakim Bayangan? Sharing pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka, dan subscribe biar lo ngerti hukum untuk kehidupan lo sehari-hari. Segitu dulu ya Hakim Bayangan, sampai jumpa di video selanjutnya.